Selamat pagi anak ibu, apa kabar kalian? Tentu sehat-sehat ya. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran OTK kepegawaian. Kalau minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai cuti dan macam-macam cuti. Yang kita bahas masih cuti tahunan ya. Nah, macam-macam cuti itu ada banyak ini. Menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian negeri sipil, ada 7 jenis cuti. Cuti tahunan ini sudah kita bahas ini. Cuti tahunan ini lamanya 12 hari cutinya ya. Kemudian ada cuti besar yang mau kita bahas nanti mulai nomor 2 sampai nomor 7. Cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti bersama, cuti di luar tanggungan negara. Nah, semisal ibu tanya yang mana kalian boleh paham ini, atau paling tidak kalian ada yang tahu di sini ya, apalagi cuti bersama ini ya. Nah, misalnya kalau terjepit cuti bersama lah ya, harusnya satunya merah kalender, bisa digabungkan, katakanlah merah kalender hari Kamis, lalu Jumatnya terjepit disambungkan gitu, cuti bersama. Ini sudah kita alami. Ada cuti sakit biasa ya, jadi kalau seseorang yang sakit itu bisa mengajukan surat untuk diberikan dia cuti. Ada cuti bersalin, di dalam buku kita ini dibahas sampai anak ketiga ini. Walaupun yang saya tahu sekarang ini yang ditanggung negara itu 2, tapi dalam buku kita ini dikatakan anak pertama, anak kedua, anak ketiga diberikan bersalin, bahkan anak keempat diperlama lagi cutinya. Kemudian ada cuti karena alasan penting, kemudian cuti di luar tanggungan negara. Di luar tanggungan negara ini agak lumayan lama, setahun lebih barangkali, sehingga kalau tadinya dia punya jabatan lalu mengambil cuti, maka tunjangan jabatan itu tidak ada. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari nomor 2, yaitu cuti besar. Cuti besar itu diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus. Besarnya ada di dalam buku kita ini, makanya harus ada bukumu ya, di halaman 120. Cuti besar itu diberikan selama 3 bulan. Jadi kalau 1 tahun itu 12 hari, 5 kali 12 hari berapa? 60 hari. 60 hari sebenarnya. Tetapi ya diberikan 3 bulan ini. Di dalam buku kita ini dikatakan seorang PNS yang bekerja secara terus-menerus selama 5 tahun tanpa pernah mengambil cuti, maka dia berhak atas cuti besar selama 3 bulan. Tetapi ada ketentuannya. Ini di pasal 316 dikatakan 3 bulan bisa diambil cutinya. Kemudian di sini di 317 pasal ini dikatakan bahwa cuti besar dapat ditangguhkan. Tadi di sini kan 3 bulan. Di sini dapat ditangguhkan sampai setahun kemudian jika dianggap penting pada saat dia mengajukan cuti itu, pekerjaan mendesak, pekerjaan banyak, katakanlah datang tamu, katakanlah hendak dikunjungi gitu ya, maka bisa ditangguhkan tahun depan lah gitu. Kemudian di pasal 318 dikatakan selama menggunakan hak cuti, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan. Jadi walaupun dia tidak masuk 3 bulan, apa yang menjadi haknya tetap diberikan. Ini dia cuti besar. Namanya pun besar ya, cuti tahunan 12 hari. Kalau ini 3 bulan, itu pun ada pasalnya. Di sini 3 bulan, di sini bisa ditangguhkan, di sini dia tetap mendapat haknya. Kemudian cuti sakit berlaku bagi PNS yang tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan. Cuti sakit ini 1 sampai 14 hari. Jika 1 sampai 14 hari dia sudah harus mengajukan permohonan untuk diperpanjang lagi cutinya, begitu ya. Yang ada bukunya ada di halaman 121. Halaman 121 ya. Sampai di pasal 320 itu
6 ayat di sana ya yang mengatur tentang cuti sakit. Yang jelas kalau seseorang PNS itu atau ASN yang mengalami sakit yang diterangkan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, maka yang bersangkutan berhak untuk cuti sakit. Nah, secara spesifiknya diatur menurut pasal-pasal gitu ya. Kemudian berikutnya proses pelaksanaan cuti sakit diatur dalam pasal-pasal ini 319, 320 sampai 324 ada panjang. Ini pasal-pasal ada 6 pasal yang mengatur tentang cuti sakit sampai mungkin nanti yang bersangkutan dianggap tidak lagi layak untuk bekerja. 1 sampai 14 hari izin. Lewat dari 14 hari ajukan cuti sakit. Nah, kalau cuti sakit sampai 14 hari dan sudah diperpanjang tetapi tidak juga sembuh, maka akan ditinjau kembali. Jadi ada 6 pasal yang mengatur tentang cuti sakit, itu dia. Kemudian cuti bersalin diberikan khusus kepada PNS atau ASN wanita yang melahirkan. Jadi ini secara keseluruhan 3 bulan dia menikmati cuti lahir itu, cuti bersalin ya. 1 bulan sebelum, 2 bulan setelah lahiran, 3 bulan. Luar biasa ya. Anak pertama, kedua, dan ketiga. Itu dia ya. Cuti bersalin gampang. Kemudian proses pelaksanaan cuti bersalin diatur dalam pasal-pasal ini. Ada 3 pasal yang mengatur tentang cuti bersalin. Cuti bersalin ya. Kelahiran anak pertama sampai anak ketiga. Jadi 325 ya. Kelahiran anak pertama sampai anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan. Kemudian untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar. Cuti besar tadi berapa lama? 3 bulan, ya sama aja. 3 bulan juga nya ini. Kemudian lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 adalah 3 bulan memang iya. Nah, ini untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud. Nah, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis, wajar lah karena begitu lama ya. Kemudian 327 dikatakan bahwa selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan, tetap berjalan gajinya gitu ya. Tetap berjalan gajinya kecuali mungkin tunjangan karena harus dihandle oleh orang lain ya. Itulah dia cuti bersalin. Ini dia pasal yang mengaturnya. Kemudian ada cuti karena alasan penting, tidak masuk kerja yang diizinkan karena alasan penting. Ini karena alasan penting ini diatur di pasal 328. Pasal 328 itu dikatakan cuti karena alasan penting diberikan karena ibu bapak, suami, istri, anak, kakak mertua meninggal. Itu dia di sini. 329 itu dikatakan mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan. Mungkin ada stres gitu ya. Kemudian di 330 itu cuti karena alasan penting lamanya 1 bulan. 1 bulan rupanya. Ya, cuti karena alasan penting itu 1 bulan. Kemudian 331 dikatakan cuti karena alasan penting diajukan secara tertulis, itu udah wajib. 332 selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan. Jadi kalau ada kata cuti berarti dia tidak masuk kerja, namun apa yang menjadi haknya tetap dia terima gitu ya, kecuali nanti cuti di luar tanggungan negara. Ini dia. Ini cuti bersama. Jatah cuti bagi karyawan yang biasanya diberikan jika ada perayaan hari besar keagamaan. Cuti bersama itu ya. Cuti bersama. Udah kita alami nih beberapa kali cuti bersama. Kemudian proses pelaksanaan cuti bersama diatur dalam pasal 333.
pasal 333 itu. Nah, bunyinya Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Kemudian cuti bersama sebagaimana dimaksud